Amerika ya kan? Oh, kita ada di tengah-tengah orang-orang besar misalnya. Kemudian tadi juga membaca Quran ya. Nah, seorang kita kan pondok Quran, kenapa masih harus baca? Ya kan? Nah, walaupun kita baca misalnya gitu, sudah harus tasmi, ya, sudah harus tasmi. Nah, tapi kan memang persiapannya mungkin mendadak gitu ya. Tetapi lain kali seorang penghafal Quran sudah harus tasmi, ya. Kalau untuk event-event, ya itu masukan dari umumnya. Tapi alhamdulillah malam ini Allah baik banget kepada kita, masih memberikan kita nafas, ya, masih memberikan kita kesempatan hidup, ya kan? Dan ya semuanya karena Allah. Kemudian keempat tadi sholawat serta salam juga dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga kita berterima kasih kepada Pak Jokowi ya, karena tahun Kepres nomor sekian tahun 2015 ya, Jokowi menandatangani, Bapak Presiden kita Jokowi menandatangani bahwa di penetapan 22 Oktober itu Hari Santri Nasional. Ya, jadi baru tahun 2015 ditandatanganinya, dan sebelumnya nggak ada hari santri. Baik, mungkin Umi agak sedikit panjang ya, tapi di sini Umi akan menceritakan ini ada tulisan Ustadz Miftah Al-Banjari, ya, beliau ini pakar ilmu linguistik Arab dan tafsir Al-Quran dari asal Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, ini sedikit membahas tulisan beliau atau ini sejarah ya, memang ini kisah nyata. Judulnya adalah Su'ul Adab kepada Guru, ya. Su'ul tahu? Su'ul Khatimah. Lawannya apa? Husnul Khatimah. Kalau husnul berarti ya, berarti akhir yang baik. Kalau Su'ul Khatimah ya, akhir yang buruk. Nah, judulnya adalah Su'ul Su'ul Adab kepada guru. Ya, jadi ceritanya kita akan membicarakan seorang santri di Yaman. Ada namanya satu kota itu di Tarim. Tarim Yaman, ada sebuah pesantren yang sangat terkenal tangan dingin gitu ya, mencetak ribuan ulama. Ya, mencetak ribuan ulama. Nah, namanya adalah Rubat Tarim. Iya, pernah dengar ya? Nah, itu adalah sebuah pesantren yang tersohor di Yaman ya. Nah, kita akan bicara bukan pesantrennya, tetapi ada seorang santri, ya, seorang santri, sebutlah namanya Fulan, ya. Nah, di sini Rubat Tarim ini dia terkenal dengan ilmu fikihnya. Jadi memang mereka mencetak ulama-ulama yang memang khususnya itu ada di fikih. Nah, di sini kita sebutnya saja Fulan. Si Fulan ini sudah 13 tahun mondok di Rubat Tarim. Bayang 13 tahun. Nah, Masya Allah ya, udah ngelopak ilmunya. Nah, ada kiainya atau ulamanya adalah Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Ya, Habib Abdullah Baba, ya, Habib Abdullah Al-Batawi, bukan, ini Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Ya. Kemudian ya, jadi si anak ini, si Fulan ini cerdas banget, hafalannya juga kuat, tangkas, rajin, pokoknya itu baik banget, sempurna, ya kan? Maksudnya lebih banyak kebaikannya, ya. Kebayang 13 tahun dia menguasai ilmu fikih, ya, dia belajar ilmu fikih dan serius, sungguh-sungguh, dia hafal semua kitab-kitab, ya. Maka dia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti, ya. Namanya sudah mufti itu berarti kan sudah passion gitu ya, saking pintarnya. Nah, dia juga hafal semua masalah fikih, ya. Jadi kemudian juga ada di Tuhfatul, nah kalau ini kan tingkatan tinggi nih, Tuhfatul Muhtaj namanya. Ada sebuah kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Nah, tebal kitab ini ada 10 jilid kalau dari cetakan Darul Diyah, ya kan? Kemudian Diha. Kalau pakai cetakan Darul Kutub Ilmiah itu ada 4 jilid. Kebayang 10 jilid kitab. Ini hafal ya semuanya. Nah, kesehariannya di pesantren ngapain? Si Fulan ini sangat disukai sama teman-temannya. Karena apa?
Ya, dia jadi guru buat teman-temannya, ya kan? Dia nanya, kemudian jelaskan. Nah, si si Fulan ini benar-benar disukai karena memang tadi dia sangat membantu teman-temannya, ya. Kemudian di sini juga, ya, Karim tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar, ya kan? Si Fulan ini karena memang menguasai banyak. Namanya pun tersohor, ya si Fulan ini jadi terkenal. Bayang ya, karena memang menguasai sebegitu banyak kitab, ya, dia menjadi terkenal. Kemudian dan dia diyakini bakal jadi ulama besar, ya, sesuai dengan gurunya. Tadi siapa nama gurunya? Habib Abdullah bin Asy-Syatiri. Nah, hingga akhirnya ternyata ya, semakin tinggi pohon, semakin soleh seseorang, semakin tinggi keilmuannya, ternyata setannya semakin kuat. Setannya semakin kuat. Dan akhirnya si Fulan ini terperangkap. Nah, ceritanya, jadi hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan. Ia pun merasa orang yang paling alim, yang tadinya dia tunduk kepada gurunya, akhirnya ada rasa kesombongan dalam dirinya. Saya yang paling alim di sini, saya yang paling pintar di sini. Nah, itu bisikan setan, ya. Pelan-pelan setan masuk ke relung hatinya. Kemudian bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Alhamdulillah, ya. Jadi setan makin kuat, semakin masuk, semakin kuat, semakin mencekam. Yang akhirnya tadi saya paling alim di sini. Yang akhirnya, oh saya sejajar dengan Habib Abdullah. Apa yang dia lakukan? Ya, tidak cukup sampai di situ, kesombongannya itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja. Songong ya. Jadi dia lagi tidak memanggil Habib, ya Abdullah. Si Fulan ini tadi setan sudah 2 kali merasukinya. 1 kali tadi dia merasa paling hebat, paling pintar. Yang kedua kalinya apa? Dia menganggap sama dengan gurunya sampai akhirnya, oh kita akrab, kita juga sama nih. Hai Abdullah, gitu ya. Nah, jadi ini seorang yang masya Allah luar biasa. Di mata para ahli ilmu, hal ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Ya, kemudian ini juga barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tidak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir, baik dalam ilmu dan materi. Jadi ini adalah sebuah sumpah. Siapa yang melecehkan gurunya, dia tidak akan meninggal kecuali dia merasakan fakir. Fakir itu miskin dalam ilmu maupun dalam harta. Ya, tapi paham ya? Jadi melihat kesombongan si Fulan, Habib Abdullah Asy-Syatiri hanya sabar dan memilih untuk diam. Ya, Asy-Syatiri diam. Kemudian Syekh Muhammad bin Al-Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya, ya, tetap akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi sini ini ulama-ulama besar yang mengatakan, ketika melihat misalnya dia diperlakukan tidak baik ya sama muridnya, Asy-Syatiri tetap diam, Habib Abdullah tetap diam. Ya, kesombongan itu pun berlanjut. Si Fulan pada suatu hari keluar dari Rubat Karim menuju kota Makkalah untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa minta izin sama gurunya, ya, karena dia merasa udah setara gitu ya. Gitu. Jadi sampai suatu hari ini ada namanya Madras Rubat. Madras Rubat itu pengajian ya, sebutan pengajian rutinan di Rubat Karim. Habib Abdullah menanyakan keberadaan si Fulan yang biasanya duduk paling depan. Akhirnya, manakah si Fulan? Sebagian murid yang mengetahui menjawab, si Fulan sedang berdakwah di kota Makkalah. Ya, Habib berkata, apakah dia izin kepadaku? Sontak murid yang lain diam saja. Ya, dan Habib Abdullah kemudian berkata, baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi. Akan tetapi ilmunya tetap di sini. Menahan marah, si Habib itu menahan marah.
Habib Abdullah begitu marahnya kepada si Fulan. Biarkan dia pergi, ilmunya tetap di sini. Jadi, nah sekarang kita bicara di Makalah. Di sisi lain di kota Makalah, Yaman, para ahli ilmu dan tolabul ilmi, ya, dan para pecinta Habib Abdullah Asyadiri mendengar si Fulan bakal datang ke mereka, ke Makalah dan ceramah. Nah, pada saat itu kan terkenal ya, namanya juga masyhur, di mana-mana orang kenal si Fulan ini. Maka orang-orang Makalah berbondong-bondong datang. Orang Makalah berbondong-bondong ingin mendengarkan ceramahnya yang saking terkenalnya. Kemudian si Fulan naik mimbar dan memulai ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi, amma ba'du. Kemudian dia membaca sebuah ayat, ya. Ayatnya ini yang wama khalaqal jinna, apa namanya ini? Wal insan, ya. Ini surat apa itu? Iya. Itu yang benar-benar dia hafal, ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dibaca boleh? Ya, terus dia hafal lagi, ya. Nah, pada saat dia ingin menjelaskan ayat ini, makna tentang ayat ini, ya, dia itu diam aja, diam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan, tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Ini ayat yang sangat pendek. Ayat yang sangat pendek, dia di depan mimbar, di depan ribuan jamaah, ya, dia cuma diam kayak patung, nggak bisa menjelaskan. Kan apa artinya tadi? Sesungguhnya manusia dan jin itu aku ciptakan untuk mampu, ya kan? Hanya menjelaskan itu saja dia tidak mampu, ya. Kemudian hingga dia duduk 5 menit, dia terdiam di hadapan jamaah, di hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si Fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah itu tipis, ini juga pernah belajar, ya. Itu tipis banget, ya. Kemudian Safinatun Najah itu tidak hafal, apalagi yang kitabnya tadi apa? Yang Tuhfah, yang peneliti pernah hafal loh 10 jilid. Itu hilang, jangankan Tuhfah, Safinah aja dia nggak hafal, ya. Gitu. Nah, akhirnya ketika diribat bagaikan unta yang sangat mahal. Ketika dia ada di Rubat Tarim itu, ya, ada di Rubat, dia bagaikan unta yang sangat mahal, dia begitu berharga, dia kayak berliannya kota Tarim, ya kan? Yang punya keistimewaan dan kelebihan. Jamaah melihatnya kaget dan melihat itu salah satu ahli ilmu di kota Makalah, ya, yaitu Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Beliau pernah mondok juga di Tarim, ya, di Ribat Tarim 9 tahun. Dia paham bahwa ada sesuatu, ya, yang tidak beres dengan si Fulan, ya. Jadi dia itu, nah, kemudian datanglah aksar atau kabar, ya, bahwa si Fulan telah Isa'atul adab namanya, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Jadi dia pun bertanya kepada si Fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli menasihati, si ahli ilmu ini menasihati agar si Fulan minta maaf pada sang maha guru, ya, karena udah tahu nih diri ini kan, pasti ada sesuatu. Akhirnya ditanyalah, kemudian setelah dijelaskan, datanglah minta maaflah kepada gurunya, kepada maha gurunya. Nah, memang hatinya sudah dikuasai setan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau meminta maaf. Kemudian apalagi tawadu, mengakui gurunya hebat dan sebagainya, ya. Nah, itu akhirnya dia hidupnya pun bertambah tragis, ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasabnya. Nah, untuk kita ini. Kemudian hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Makalah dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga kini, ya, hayatnya ia hidup, hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin. Bahkan untuk sebuah kafan pun ia tidak punya. Dan ketika dia wafat, diberikan kafannya oleh tadi yang ahli ilmu yang tadi, yang Al-Habsyi.
Ya, salah satu yang mengurus jenazahnya dan memberi sumbangan kain kafan adalah Habib Abdullah Siddiq Al-Habsyi. Baik, jadi itulah akhir hayat si Fulan. Umi menceritakannya aja sebenarnya sedih gitu ya, tapi gregetan gitu kan, kok ada gitu seorang alim ulama yang seperti ini, ya kan? Jadi, insya Allah ya, inilah pentingnya ada. Bahkan kalian bisikan misalnya kita nih, hati kita, Umi punya pengalaman buruk juga, ya. Dulu waktu di SMA, gengnya anak-anak bandel gitu ya, gengnya yang kabur gitu kan. Tapi Umi ranking 1 loh, ya. Umi ranking 1 walaupun itu tukang kabur dihukum keliling lapangan. Ada guru baru datang, ya, namanya itu, ya ini untuk menghormati beliau dan sebagai permohonan maaf ya, namanya Pak Sutaji dari Yogyakarta. Setiap mengajar, padahal ini di kelompok kita, setiap mengajar itu kayaknya nggak ngerti kita itu. Kemudian teman-teman Umi yang bandel itu nolok-nolok si guru ini, ya. Dan akhirnya satu geng ini nggak ada yang bisa matematika. Sampai sekarang Umi nggak ngerti matematika. Dan ketemu lagi, ini segitu Umi tuh juara umum loh di sekolah. Tapi Umi nggak ngerti matematika. Alhamdulillah ketemu lagi waktu Umi MGMP, jadi teman ceritanya, dari teman. Itu Umi minta maaf. Pas tadi maaf, saya minta maaf. Jadi dulu mungkin ada rasa olok-olok atau ngejek atau apa, itu kan teman sebenarnya. Tapi kita jadi kena getahnya, ya. Jadi itulah seperti itu dan Umi nyata nih. Umi ngeliat angka-angka itu Umi langsung kirim ketemu ke anak murid Umi yang jago matematika, tolong bantu dulu. Nggak ngerti. Itu dahsyatnya ya. Jadi masya Allah, hikmah dari kisah Jabas ya. Aku murka terhadap penuntut ilmu yang tidak menghormati ustadznya, meskipun ustadz itu adalah temannya sendiri. Ya, jadi seperti ini. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, seyogianya bagi seorang pelajar tawadhu atau rendah hati kepada gurunya dan menjaga tata krama ketika bersamanya. Meskipun gurunya itu lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah, kesalehannya kalah ya dengan muridnya, dengan tawadhu niscaya ilmu akan dia dapatkan. Gitu ya. Nah, beliau juga berkata, dosa durhaka kepada orang tua bisa dihapus dengan bertaubat. Sedangkan dosa durhaka kepada guru sedikit pun tidak akan bisa dihapus. Ya. Nah, jadi setelah ini silakan minta maaf kepada ustaz-ustazahnya. Ada mungkin dirasa di hatinya sombong atau meremehkan. Walaupun ustaznya itu Umi bukan menghafal Quran, mungkin cuma beberapa surat pendek yang Umi hafal. Ya, gitu. Tapi bukan berarti ketika kalian misalnya tahu, oh, saya lebih banyak hafalannya dari Umi, ya, kalian bisa seenaknya gitu ya. Nah, misal, kemudian Habib Abdullah bin Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya. Catat baik-baik. Dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid ini, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya yang telah ridho kepadanya. Ya, tadi si Fulan ini dia itu sombong kepada gurunya, Habib Abdullah. Dan ke dalam kondisi dia miskin, sakit dan semuanya, ya, seandainya semua alim ulama kumpul menolong si Fulan, tidak akan kembali, tidak akan sembuh kecuali gurunya yang sudah terluka. Ya, jadi Umi nggak mau santri-santri itu punya sifat hasad, dengki, apalagi julid. Catat, ya. Belajar jadi diri sendiri. Apa yang ada di muka kita, apa yang ada di lisan kita, itu yang ada di hati kita. Paham tuh? Enak. Laksanakan. Ya. Nah, di situ. Oke. Mau minta apa ke depan? Silakan. Sekarang sampai jam 12 malam. Benterin sama Ustaz, sama Karim. Ya. Baik, apa
Maju lagi. Gimana Pak? Apa yang mau disampaikan ya? Pak. Opo ya, dalam menggunakan ketajaman berlebihan kepada diri. Karena dengan kita mencari ilmu itu butuh dengan guru. Jika guru sudah tidak ingin mengajar kita lagi, maka tidak akan dapat bertanya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin mencari ilmu itu tidak mudah, maka wajib ilmu di kitabah, kita ilmu dengan tulisan. Kemudian Intinya semangat, yang mudah menyerah, fokus pada tujuan kita sendiri, dan jangan lupa untuk memberi motivasi kepada orang lain. Kalau orang lain itu belum bisa motivasi kita, maka buatlah orang itu menjadi pemotivasi kebaikan kita. kasih semangat dong buat Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Sekarang mungkin Umi mau bertanyanya karena alhamdulillah ya. Akbar sekarang sudah kelas 12 SMA, 12 SMK, maka memang sudah ada apa namanya ya, kurikulumnya gitu ya, bahwa memang Akbar sudah harus mengabdi di pondok yang lain. Nah, kalau pengabdian mah di tengah hutan juga nggak boleh ini ya, nggak boleh protes, namanya ngabdi, ya kan? Ditempatkan di atas gunung menara ya misalnya. Kemudian apalagi di Akbar ini pesantren yang bagus kalau menurut Umi, santrinya aja pakai AC ya, bingung ya. Ya jadi apa yang belum ada di kita ada di sana, atau bagaimana Akbar melihat yang mungkin positifnya ya buat kita? Apa? Sebenarnya semua produk itu sama, ada sisi baik, ada sisi kekurangannya. Mungkin kembali lagi dari sistemnya. Dari sistem. Apa yang di sana bagus menurut Akbar, di sini belum? Mungkin dari jadwal tetapnya sama, terus dari istiqomah gurunya juga. Nah ini untuk gurunya nih. Enggak ya, positif. Kita lihat Dan prinsipnya sama juga sih. dari sisi santrinya. Kalau di sana itu bangun pakai apa? Dibangunin pakai apa? Kalau di sana ada belnya, Ada belnya. Bel kayak stasiun ya. Iya. jadi dipencet dapur, jam 2 Iya. sampai bangun terus yang pengapian itu untuk Iya. Akbar di sana ngapain? kalau aku di sana bagian ambil sebagai bagian ngajar anak pertama. Kalau hafalannya diturunin nggak? Kalau di sekolah kan program mungkin jadinya tuh walaupun bisa hafalan banyak, tapi sekarang emang benar-benar dari utama Jadi awalnya ya, sekarang bahkan berapa berarti? bahkan ujian sudah aja sampai 5 kali gagal dan lancar, hanya salah tajwid dan sifat-sifat turunnya Bukan hanya salah, itu masalah ya. kemana aku juga nyoba gagal sekali. Gagal sekali. 30. Terus 30 gagal. Nah, siap-siap ya. Terus 30 gagal. Terus udah dilanjut. Kayaknya 75 minimal. Terus Akbar dapat berapa? Aku baru surat Adunah udah salah 30. Udah salah 30. Baiklah. 30 ketukan. Iya, 30 ketukan. Kemudian apa yang Akbar rasakan ketika disalahkan gitu ya? Atau saya kan udah hafal 10 juz. Ternyata juz 30 nggak lulus. Awal sih ngedown sih, Ngedown, jadi ya? nggak mau lagi gitu. Kayak pulang. Terus Cuman ya gitu, motivasi aja, semangat itu karena kan kalau itu kan kita dengan tadinya juga. iya. Jadi juz 30 baru selesai sekarang. Sudah 2 bulan loh. Belum. Ada yang sama juga malah sahabat sih 30, ada yang 5 kali gagal. Jadi lihat yang paling banyak gagalnya gitu. Terus Ya kalau dibilang kesel gak sama Ustadz tuh? Namanya Ustadz siapa ya?
Kalau alim sih Ustaz Jakab, cuman kalau katanya Qurannya Ustaz Muhyiddin. Beliau dari Bogor. Ustaz Jakab dari Bogor, yang satu lagi dari Banten dari sini. Nah, yang satu yang Jakab, yang satu lagi kurang lebih. Yang ujinya apa itu Ustaz Muhyiddin? Dan gagal. Insya Allah dia mau 30. Nah, Terus ini yang bersama ke sana. Nah, alhamdulillah. Dan pesan buat teman-teman, buat adik-adiknya. dia semangat. Kalau surat itu yang kita hafal itu susah, berarti surat itu kangen sama kita, nggak mau ditinggal sama kita. Itu aja patokannya. Alhamdulillah. Apalagi punya target ya. Ini surat itu kangen sama kita terus gitu ya. Jangan hafal-hafal. Harus punya target tetap. Benar nggak? Berapa kali target di sana? Insya satu hari ada sedikit orang. Nah, Kebanyakan sama hanya membawa memang 30 yang pada berapa. Terima kasih Abang, mudah-mudahan istiqomah siap sampai bulan Februari ya. Bapak, sudah Desember Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Kasih semangat buat Abang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bang. Ya. Baik, ya. Alhamdulillah. Jadi kangen nggak sama Abang? Baik. Baik. Nah itu tadi ya. Zulfa sini Zulfa. Satu lagi. Hari ini jam 12 malam. Tapi itu pokoknya doang. Ini Zulfa. Nah di sana gimana Kak? Aku ada sekolah jus. Di sana jus 30 nggak lulus Kak. Iya Kak. Gimana Kak? Ya. Mungkin melihat Zulfa ini Masya Allah ya. Progresnya bagus, kemudian dari awal anaknya bertanggung jawab ya kayak, kemudian juga mungkin mudah-mudahan bisa jadi contoh ya, kemudian ada perubahan juga dari pakaian ini, Masya Allah ya, luar biasa, yang pasti niatkan karena Allah ya. Apa yang ingin disampaikan ke teman-teman atau ke ustazah atau ke kakak-kakak? Tadi Zulfa dengerin nasihatnya tadi kisah ini tadi gimana? Apa yang mau Zulfa sampaikan? Kedengeran nggak yang di belakang? Oh enggak, Bapak nggak kedengeran, berarti harus ada keras. Apa tadi ngomongnya? Tuh kan, ayo Zulfa yang mau kita harus bisa tahu sakit dulu, jaga perilaku, jaga perkataan, kasih tepuk tangan dong buat Zulfa. Ya, sekarang Zulfa udah kelas 1 SMP ya? Iya. Udah gede ya? Iya dong. Udah kecil. Umi, Zulfa ini ibunya udah tiada ya. Kemudian apa yang ingin disampaikan ke teman-teman? Ini tadi jarang pulang ya? Pulang terus. Jarang pulang ya? Pas kepulangan ini. Alhamdulillah. Gimana? Pesan-pesan untuk kakak, ustazah, teman-teman. Masya Allah. Ya, kamu punya umi. Ya, Insya Allah. Jadi itu kata Zulfa ya, yang sudah ada Iqbal juga yang sudah tidak punya ibu, ya kan? Kemudian, ya pokoknya tetap semangat. Ada juga yang sudah tidak punya ayah, tetap semangat. Di sini gudangnya orang tua, ya kan? Benar ya? Ya, semangat cantik. Terima kasih. Kasih takbir dong buat Zulfa. Allahu Akbar. Oke.
pondok lagi ya, supaya lebih maksimal. Baik, anak-anak sekalian, yang satu saja yang ingin kita kepada Allah, itu mungkin yang ingin sampaikan. Jadi tolong ya, don't judge the book by the cover. Jangan ya kita mudah menjudge orang lain, jangan menjudge atau menilai orang lain dari penampilannya. Bisa jadi salah ya, karena di sebuah masjid ada orang bawa karung, itu ditolak sama takmir masjid marbot ya, maaf bapak kotor gitu kan, tapi ternyata apa yang mau bapak ini kan gitu kan, saya mau nyumbang buat masjid. Ternyata ya yang dibawa di karungnya ini adalah uang receh yang dia kumpulkan, uang yang memang dia kumpulkan satu karung untuk menyumbang masjid. Akhirnya apa? Takmir masjid atau petugas masjid ini malu karena dia melihat orangnya compang-camping, kotor, ya bawa karung, bawa uang tuh pakai karung di pundak ini ya. Jadi jangan pernah melihat orang lain dari depannya. Ini Umi punya kesempatan bicara, mungkin nggak setiap saat ya, tapi Umi mudah-mudahan kalian punya hati yang tulus ya. Hargai ustaz-ustazah yang walaupun kekurangannya lebih banyak dari kalian, kesolehannya lebih rendah daripada kalian yang soleh-soleha. Paham kata Umi? Ya, terima ustaz-ustazah dengan hati yang tulus, insya Allah ilmunya walaupun sedikit apapun menyerap, ilmunya manfaat. Kalau Umi tanya, mana duluan? Adab dulu apa ilmu dulu? Adab dulu, ilmu dulu? Ilmu dulu, adab dulu? Iya. Ya, terakhir ini Umi sampaikan, ini karena bukan kata Umi ya, jadi Umi harus nyontek. Oke. Kalau kata Umi mah udah ada di kepala Umi ya, karena kata orang ya. Oke, baik. Mana dulu? Adab dulu, ilmu dulu. Kalau kata Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah, ilmu tanpa adab, catat ya, bagaikan api tanpa kayu bakar. Kalau zaman dulu nggak ada kompor gas, nggak ada kompor listrik, adanya berkayu bakar. Maka kata Abu Zakaria, ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu bagaikan tubuh tanpa ruh. Catat ya, adab tanpa ilmu bagaikan bagaikan tubuh tanpa ruh. Kebayang ya, jenazah. Iya kan, mayat mati. Bentar lagi banyak lucu. Iya. Jadi kalau orang berilmu atau tadi punya ilmu tapi nggak punya adab, dia bagaikan tubuh tanpa. Iya. Kalau orang berilmu tanpa adab, dia bagaikan api tanpa kayu. Orang yang membobol ATM pintar nggak? Pintar Banget, ya kan? Tapi punya adab nggak? Kalau dia punya adab, dia nggak akan bobol ATM. Benar? Berapa banyak penjahat yang otaknya itu masya Allah cerdasnya luar biasa, tapi dia gunakan untuk kejahatan, untuk menyakiti orang lain karena dia tidak punya adab. Orang beradab tapi nggak punya ilmu juga kayak salah arah. Ya, tadi tubuh tanpa ruh dia mati. Ya, itu sih mungkin dari Umi. Terima kasih. Selamat Hari Santri Indonesia. membangun negeri. Ulang nih kalian pada kapal. Santri Indonesia. Ya. Bangun. Bangun. Terima kasih, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan Allah istiqomahkan ya. Kita di jalan ini, kita bagi-bagi tugas, kalian menghafal Quran, kalian belajar yang benar-benar. Umi minta doanya juga ya. Tadi sekali lagi Umi sampaikan, Bolen itu bukan produk santri lagi, tapi jadi produk pondok pesantren Quran kami. Ya. Nah, jadi come here. Come forward. Buat Dodi, kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Dodi. Ayo Dodi. Tepuk tangan sia-sia dong. Dodi. Nah, ini pahlawan, dia bisa. Oh iya salah. Pahlawan produk. Iya, dia bekerja bukan karena uang, insya Allah. Insya Allah. Bekerja karena apa? Karena terpaksa. Ya udah, sampaikan. Suka duka kalian kan pasti diiringi nih,
Dodi begini, Dodi begitu. Itu fitnah semua itu, coba silakan. Jelaskan. Hah? Gimana? Ya artinya kamu sedang membangun negeri melalui produk yang kamu buat. Nah sekarang gimana? Masya Allah. Gimana deh perasaannya? Pecinya aja gambar bola. Ayo perasaan. Ayo kita mau belajar puisi. Santri Malaysia harus ini bisa bicara. Jangan bukan tahu. Ada mumpung ada direktur boleh ya? Siapa itu? Tuh yang di belakang kedua. Cepet. Ayo Dodi, kamu bukan bisa mengiling-giling doang kan, tapi kamu juga. Nanti suatu saat Umi kasih kesempatan kamu bicara di forum yang banyak. Buset ya. Cepat, tapi wah. Mau makan nih gimana? Potong gaji nih. Iya. Nah, lewat dingin lah. Umi di belakang kamu ayo. Iya. Umi di belakang. Iya. Selamat malam teman-teman. Jadi teman-teman sudah sembuh. Saya bangga jadi tukang bolen. Ayo udah, gitu aja. Saya bangga jadi tukang bolen. Udah nggak apa-apa begitu aja. Kan nggak mau kan? Ayo cepat. Ini bukan MC ini. Iya kah? Iya kah? Saya nggak jadi tukang bola. Iya. Terpaksa. Enggak, Tuh kan? Hah? Enggak. Benar. Demi apa? Lucu banget dia. Dadah, terima kasih. Tapi kasih aplaus yang tulus buat Dodi. Dodi dulu. Kasih aplaus yang tulus buat, kasih semangat buat Dodi. Silakan. Ayo. Itu saja dari Umi. Semuanya bahagia ya. Karena love what you do you do what you love. Jadi kebolak Umi. Love what you do what you love. Nah, lakukan apa yang kamu cintai, yang kamu senangi, dan senangi apa yang kamu lakukan. Jadi penghafal Quran harus ikhlas, ya kan? Jadi ustazah ikhlas nggak? Ikhlas. Jadi ustazah ikhlas nggak? Mas. Ikhlas. Jadi ustaz ikhlas nggak? Mas. Jadi tukang bolen ikhlas. Mas. Bapak jadi banyak ikhlas. Ustaz Syarif Ya. tukang bolen ikhlas. Dipotong. Salam santri dulu, santri Indonesia. Bangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.